Om Swastiastu. Om Namah Shivaya. Rahina Panglong ke-14 Sasih Kapitu dalam perhitungan kalender tahun Saka diperingati sebagai hari perenungan, hari penuh pengampunan, melalui pelaksanaan upacara Siwaratri, malam agung turunnya anugerah Dewa Siwa. Seperti halnya yang tertuang dalam Lontar Wraspati Tattwa, hari Siwaratri merupakan malam perayaan puja kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa untuk memohon tuntunan serta perlindungan darinya. Dilaksanakan melalui sebuah jalan bakti, pengendalian indria dalam bentuk brata, serta malam perenungan untuk menuju arah kesadaran dan menghindarkan diri akan setiap perbuatan dosa. Pelaksanaan upacara Siwaratri terdiri atas beberapa tingkatan brata, di antaranya Nista, Mandala, dan Utama. Pada pelaksanaan Nista Brata, setiap individu wajib melaksanakan jagra atau tidak tertidur, tetap terjaga mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 18 di keesokan harinya. Madhya Brata dilakukan melalui pelaksanaan jagra serta upawasa, tidak makan maupun minum selama 24 jam. Utama Brata merupakan tingkatan tertinggi dalam tahapan Brata Siwaratri, melalui pelaksanaan jagra serta upawasa dan ditambah lagi dengan Mona Brata atau Mono Brata, yaitu keadaan seseorang yang tetap ada dalam kendali pikiran dengan tanpa berbicara dusta maupun hal buruk lainnya selama 12 jam. Kesusastraan Weda menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan tapa brata di hari Siwaratri, maka akan dianugerahi berkat sesuai dengan keinginan mereka melalui Dewa Siwa. Pada hari Siwaratri, seseorang dianjurkan untuk mengikuti brata berpuasa sehari penuh, tidak tidur semalaman, serta melakukan monobrata, yaitu tidak membicarakan hal-hal yang bersifat material, melainkan hanya mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kerohanian. Setiap tahunnya, umat Hindu di Bali tetap melaksanakan upacara Siwaratri dengan ketiga bentuk brata yang ada. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kekawin Siwaratri Kalpa, karya Empu Tanakung yang tersurat dalam bahasa Kawi. Kekawin Siwaratri Kalpa memuat kisah seorang pemburu bernama Lubdaka, atau oleh orang Bali disebut Lubdake. Penggambaran kisah yang terjadi diawali saat Lubdake sedang berburu di tengah hutan. Setelah sampai seharian menyusuri hutan yang begitu luas, Lubdake masih tidak mendapatkan satupun buruannya. Rasa haus dan lapar yang datang mendera tidak menghalangi tekad Lubdake untuk melanjutkan berburu. Lubdake yang masih tetap dalam perburuannya harus terhenti karena malam terlebih dahulu datang sebelum ia mendapatkan hasil untuk dibawanya pulang. Dalam keadaan seorang diri berada di tengah hutan saat malam hari, membuat Lubdake merasa khawatir, takut akan diserang oleh para hewan buas. Ia lalu memanjat pohon bile yang ada di tepi telaga sebagai tempatnya untuk berlindung. Meskipun Lubdake seorang pemburu, namun kali ini nyawanya sendiri yang merasa terancam dalam situasi gelap di tengah hutan. Saat suasana semakin larut, Lubdake masih menahan lapar serta perasaan takutnya. Ia berusaha terjaga agar dirinya tidak tertidur, karena bila dirinya sampai tertidur, maka pasti ia akan jatuh. Berusaha untuk tetap tenang, maka dipetiknya daun bile satu persatu yang akhirnya jatuh mengenai lingga yang ada di bawahnya. Tanpa disadari, malam itu bertepatan dengan Purwaning Tilem Sasih Kapitu, saat di mana Dewa Siwa melaksanakan tapa bratanya. Dalam kondisi terjaga semalaman menyepi tanpa makan dan tidur, membuat Lubdake melaksanakan sebuah brata. Sekian banyaknya daun bile terjatuh yang mengenai lingga karena perasaan takut, penyesalan, dan sebuah pengharapan. Maka secara tidak langsung, Lubdake melakukan pemujaan kehadapan Dewa Siwa. Setelah melewati hari bermalam di tengah hutan, Lubdake tidak lagi berburu. Kondisinya yang lambat laun semakin lemah mengakibatkan ia akhirnya mati. Dikisahkan di alam lain, Atma sang Lubdake yang telah dijemput untuk diadili di neraka, kemudian dibebaskan oleh Dewa Siwa.
Walaupun dalam kehidupannya, Lubdake telah banyak membunuh para hewan, namun hal itu karena sebuah alasan untuk ia dan keluarganya bertahan hidup, serta karena sudah mengiringi tapa brata Dewa Siwa secara penuh di hari Siwaratri, maka Lubdake dibebaskan dari ikatan karma semasa hidupnya. Demikian perjalanan Atma Sang Lubdake hingga mendapatkan tempat di surga. Apakah sekarang sahabat berpikir bahwa perayaan Siwaratri di Pulau Bali hanya berpedoman pada kekawin Siwaratri Kalpa dan Lontar Waraspati Tatwa saja? Tentu tidak sesederhana itu untuk berpikir. Seperti pada umumnya kitab-kitab suci agama Hindu yang berbahasa Sanskerta, pastinya akan ada gubahan-gubahan kitab yang disusun oleh seorang empu maupun resi untuk bisa dipelajari oleh masyarakat Nusantara sebagai sebuah amalannya. Dalam kitab Skanda Purana bagian Negara Kanda disebutkan, dalam bentuk apapun bentuk Siwalinggam yang bisa ditemui di muka bumi ini, pada hari ke-14 di malam bulan mati pada bulan Palguna, saat itu Dewa Siwa memimpin para dewa akan hadir di dalam linggam tersebut. Hingga dengan demikian, perayaan Hari Siwaratri tidak hanya dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Bali saja, namun perayaan ini juga sesungguhnya diperingati oleh masyarakat Hindu di berbagai negara. Selama perayaan Mahasiwaratri, jutaan umat Hindu di negara Nepal bersama-sama mengunjungi kuil Pasupatinath. Di saat Nishita Kala merupakan waktu yang paling tepat untuk merenungkan Siwa Puja. Pada hari itu, di semua kuil Siwa dirayakan Ling Bawa Puja. Di negara India, perayaan Siwaratri dilaksanakan pada malam hari ke-14 bulan Magha pada penanggalan Salibahana, atau berlangsung pada bulan Palguna menurut kalender Vikrama. Prosesi Mahasiwaratri di negara India berpedoman pada kitab Garuda Purana yang mengisahkan tentang Raja Citrabanu dari dinasti Iswaku terkait akan kelahirannya terdahulu. Melalui perayaan Siwaratri sebagai malam renungan, semoga kita bisa introspeksi diri atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, dan semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari selanjutnya. Demikian video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.